Ustaz lihat selama keliling Indonesia? Putih, Ustaz sudah banyak keliling Indonesia. Apa yang Ustaz lihat selama keliling Indonesia akhir-akhir ini ya? Saya kadang mengawali ceramah itu. Mari kita dengar tausiah dari Al-Mukarram Abdul Somad. Begitu saya naik ke atas, semua orang, Ustaz, saya bilang, kalian kan punya jari 10, kenapa yang diangkat cuma 2? Itu saya ucapkan untuk menetralisir, karena ini kan ada Panwaslu, Bawaslu. Iya, benar. Saya tidak ingin tablik akbar itu menjadi politik. Benar-benar. Udah turun sampai protokol bilang, jamaah tolong jangan acungkan jari. Iya. Itu di mana-mana, Ustaz? Mana-mana Pak, Bapak bisa lihat rekam. Nanti ketika saya, mari kita berselawat, karena kan untuk merubah sebenarnya. Sallallahu ala Muhammad. Gini lagi, astagfirullah. Jadi Rata-rata di mana-mana yang Ustaz? rata dari mulai ujung Aceh sampai Pulau Madura sampai ke Sorong. Jadi saya lihat ini umat sedang berharap besar pada itu yang saya lihat. Ya Allah, ini ada satu keranjang amanah. Ijtima ulama mengamanahkan ini, Allah Ta'ala melalui firasat ijtihad ulama, tapi umat juga. Jadi ada dua dukungan, ulama dengan umat. Mereka berikan dalam keranjang ini ada pisau, ada bunga, ada buah, ada pena. Maka dua pesan Allah, innallaha ya'murukum an tu'addul amanat. Bapak letakkan amanah ini, yang pisau Bapak beri ke anak muda karena mereka akan pergi ke hutan berburu. Yang buah Bapak berikan kepada anak-anak, mereka supaya makan buah supaya fresh. Yang bunga Bapak berikan kepada anak gadis, dia bisa beri mereka kepada suaminya yang sudah menikah. Sedangkan pena Bapak berikan kepada ulama agar mereka menulis. Jangan Bapak berikan pisau kepada anak kecil, dia akan melukai. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanat. Letakkan amanah ini. Dan dua pesan Allah. Yang kedua, wa idza hakamtum bainan nas an tahkumu bil adli. Begini ulama ijtima berkumpul dan umat menyambut. Ini amanah ini sedang di pundak Bapak. Bapak adil. Adil. Jangan Bapak beri terlalu besar, jangan Bapak lihatlah dengan keadilan. Sabahatun yuzilluhumullah, 7 golongan yang akan mendapatkan naungan Allah nanti. Yauma la zilla illa zilluh, hari itu tak ada naungan kecuali naungan kita semua. Hancur dunia ini. Yang pertama mendapatkan naungan itu adalah imamun adil, pemimpin yang adil. Mudah-mudahan Bapak termasuk. Itu yang saya lihat. Jadi saran Ustaz apa yang harus saya lakukan? Apa saya sudah? Buah durian kalau hanya sekedar berputik, orang cuek. Tapi kalau dia sudah berbuah harum ranum, ada orang akan melempar, monyet akan naik. Sekarang buahnya sedang harum, makan. Bapak tabah kuat, serahkan pada Allah. La haula wala quwata illa billah. Ini jihad yang paling besar, jihad menjadi pemimpin. Sampai kata Imam Ahmad bin Hanbal, seandainya doamu makbul dan doa itu cuma satu, mintalah pemimpin yang adil. Itu doa dari Imam Ahmad bin Hanbal berkata, Imam Hanbali, seandainya doamu makbul dan doa itu cuma satu, maka mintakanlah berikan kami Republik Indonesia pemimpin yang adil. Kalau Bapak adil, seluruh negeri ini akan mendapatkan keadilan. Mungkin ada lagi pesan-pesan atau harapan-harapan dalam perjuangan kita. Saya kan dulu selalu mengatakan saya ikut ijtima ulama. Lalu setelah ulama berijtima berkumpul, ya Tuhan pilih pada Bapak. Kemudian keliling-keliling kemana-mana umat, Prabowo, PS,
beres-beres. Tapi saya masih tetap, karena mata kita kan kadang tertipu. Kita pergi ke tepi sungai, kita lihat ada tongkat, bengkok kan. Tapi ketika kita tarik ternyata lurus. Mata menipu. Saya khawatir jangan-jangan saya tertipu dengan Pak Prabowo. Oleh sebab itu saya cari ulama yang tidak masyhur, tidak populer. Ini ulama yang masyhur, yang di YouTube, yang di TV, tapi ulama yang tidak dikenal orang. Tapi mata batinnya bersih, Pak. Allah bukakan hijab kepada dia. Ini ulama-ulama yang tidak perlu materi, mungkin Bapak tidak kenal mereka. Dan saya tidak pernah tanya kepada mereka, kira-kira saya pilih mana enggak. Saya biarkan dia baca hati saya, ngerti enggak dia? Dan ketika datang saya dekatkan telinga, apa kata dia? Saya mimpi 5 kali ketemu dia. Saya tanya siapa? Kalau mimpi 1 kali boleh jadi dari setan. 5 kali dia mimpi, dia lihat Bapak. Signal dari Allah. Saya jalan lagi, saya cari lagi ke tempat lain. Ketika salaman, dekat telinga saya, dia bisa. Bapak dia ulama-ulama yang tidak dikenal karena hebatnya di tengah masyarakat, bukan viral seperti saya. Saya datang ke satu tempat, ini unik, aneh. Dia tidak mau makan nasi kalau berasnya dibeli di pasar. Berasnya ditanam sendiri. Karena kalau dibeli di pasar riba. Dia hanya mau minum kalau sumurnya digali sendiri. Dan tidak mau menerima tamu perempuan. Dan pernah menteri datang dia usir. Menteri datang, pulang. Saya khawatir saya begitu datang ke sana ternyata somat, niatmu tidak baik, pulang malu Ustaz. Tapi saya tetap nekat datang. Biasanya tamu ke sana kalau ketemu 2 menit, 3 menit, berah sana minta doa, udah saya datang. Setengah jam, Pak, 30 menit dia bicara 4 mata dengan saya. Di akhir pertemuan pas mau pulang dia bilang, Dia bilang. Jadi saya berpikir lama, ini kalau saya diamkan sampai pilpres, kenapa mereka cerita ke saya? Kenapa mereka cerita ke saya? Tiap malam saya berpikir, kenapa mereka cerita ke saya? Berarti saya harus sampaikan. Kalau tidak ini akan jadi seumur hidup saya mati dalam penyesalan. Abdul Somad, kenapa tidak kau cerita? Setelah ketemu ini selesai, kuserahkan semuanya pada Allah SWT. Apa yang terjadi pada saya, kuserahkan semuanya pada Engkau ya Allah. Yang penting sudah aku sampaikan. Plong. Malam ini saya bisa tidur lelap. Hanya saja, tentu fitnah tentu banyak. Kalau Bapak memang duduk nanti menjadi presiden, terkait dengan saya pribadi, 2 saja. Pertama, jangan Bapak undang saya ke istana. Biarkan saya berdakwah masuk ke dalam hutan. Karena memang saya dari awal dari sana. Saya orang kampung. Saya masuk hutan ke hutan. Yang kedua, jangan Bapak beri saya jabatan. Apapun. Saya di antara 40 cucu mbah kakek saya, dia bilang cucuku yang ini satu ini hanya sekolah agama untuk mendidik umat. Sudah selesai. Maka saya tak pernah sekolah umat. Jadi biarkanlah saya terbang sejauh mata pandang, saya ceramah. Setelah Bapak jadi nanti, biarlah ulama-ulama yang dekat-dekat di Jakarta ini yang menjadi. Bapak dengarkan cakap ulama, karena ulama berijtima mendukung Bapak, dan ulama yang kasyaf, yang tembus bata batin, yang melihat dalam alam gaib pun mendukung. Maka ini anugerah besar, tapi juga ujian besar. Saya berharap Allah menolong Bapak dalam setiap gerak dan langkah. Saya tak bisa, hadis mengatakan tahabu, kalau ketemu kasih orang hadiah supaya dia ingat dan berkasih sayang. Saya tak kaya, tak ada duit saya untuk ngasih apa-apa ke Bapak. Saya kasih 2 biji saja, 2 saja. Pertama, minyak wangi. Ot itu kayu gaharu. Simbolnya
supaya Bapak menebarkan keharuman ke negeri ini. Yang kedua, tasbih. Untuk orang lain Bapak harum semua. Tasbih tidak bisa hati Bapak kosong. Bapak harus banyak berzikir. Tasbih kesayangan saya. Batu natural stone namanya Shah Maksud dari Persia. Paling saya sayang, saya beli di Madinah. Bapak tak perlu pegang ini depan orang banyak, nanti disangka orang pencitraan. Bapak cukup tahajud malam, Bapak berzikir. Afdalul zikri, afdal zikir, la ilaha illallah. La ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. Kalau berzikir, hati di sebelah kiri. La ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. La ilaha nahya, dengan la ilaha illallah kita hidup. Dengan la ilaha illallah kita mati. Dengan la ilaha illallah juga kita akan berjumpa bersama Rasulullah SAW. Yang bisa saya sampaikan. Apa yang terjadi setelah ini kita serahkan sama Allah SWT. Terima kasih. Sudah selalu Terima kasih. InsyaAllah Ustaz. sama-sama kita berdoa kepada Allah. Terima kasih. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma waffiqna lima tuhibbuhu wa tardah. Ya Allah, tanamkan taufik dan hidayahmu ke dalam hati kami sehingga kami bisa berjuang menolong agamamu dengan amal yang kau cintai dan kau ridai. Allahumma ja'al hadzal balada baladan aminan mutmainna. Jadikan negara kesatuan Republik Indonesia negeri yang aman, damai, tentram, menjunjung kebinekaan di bawah panji Pancasila, negara kesatuan Republik Indonesia. Allahumma rzuqna imaman adila, berikan kami pemimpin yang adil dan amanah. La tusallit alaina bi dzunubina man la yakhafuka wa la yarhamuna. Jangan kau hukum kami karena dosa-dosa kami. Kau angkat pemimpin pengkhianat yang tak sayang pada kami dan tak takut padamu, ya Allah. Allahumma ja'al hadzal balada mutma'inna. Jadikan negeri ini aman, damai. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Wa sallallahu ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillah. Taqabbalallahu minkum. Inna minkum taqabbal. Pemirsa, polisi menetapkan